Shalom semuanya. Saat menghadapi permasalahan dan tantangan dalam kehidupan ini, seringkali kita merasa sendirian dan perasaan itu dapat membuat kita semakin terbebani. Namun, jika kita melihat ke dalam Alkitab, kita akan menemukan doa-doa menakjubkan yang dipanjatkan oleh berbagai tokoh yang ada di Alkitab. Doa-doa ini bukan hanya sekedar kata-kata, tetapi juga cerminan dari kehidupan mereka yang penuh dengan perjuangan dan kemenangan. Jadi kita dapat belajar bahwa sebenarnya kita tidak sendirian, karena orang-orang dalam Alkitab juga mengalami permasalahan serupa dengan yang kita hadapi. Dengan mengambil contoh dari doa-doa mereka yang ada di dalam Alkitab ini, kita dapat ikut menyuarakan apa yang mereka suarakan kepada Tuhan. Sehingga kita juga dapat menemukan kekuatan dan keberanian untuk menghadapi segala rintangan dalam hidup kita sama seperti mereka. Doa adalah cara kita berkomunikasi dengan Tuhan. Jadikan doa sebagai respon pertama kita ketika kita sedang menghadapi kesulitan. Maka, mari kita ambil inspirasi dari doa-doa menakjubkan dalam Alkitab ini. Dan biarlah Tuhan menjadi sumber kekuatan, penghiburan, dan kemenangan dalam hidup kita. Inilah 7 doa menakjubkan dari Alkitab sebagai inspirasi doa dahsyat Anda. 1. Doa pujian Hana. 1 Samuel 2 ayat 7-8 tertulis. Tuhan membuat miskin dan membuat kaya. Ia merendahkan dan meninggikan juga. Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur untuk mendudukan dia bersama-sama dengan para bangsawan dan membuat dia memiliki kursi kehormatan. Sebab Tuhan mempunyai alas bumi dan di atasnya ia menaruh daratan. Doa pujian Hana adalah salah satu doa pujian yang indah dalam Alkitab. Dalam doa ini, Hana, seorang perempuan yang sebelumnya tidak memiliki anak, memuji dan bersyukur kepada Tuhan karena telah memberikan kepadanya seorang anak laki-laki yang diberi nama Samuel. Doa ini mengungkapkan kekaguman Hana terhadap kebesaran dan keadilan Tuhan. Dalam doa ini, Hana juga menyatakan keyakinannya bahwa Tuhan akan membalikkan nasib orang-orang yang rendah hati dan mengangkat yang hina. Karena segala sesuatu yang ada di dunia ini adalah milik Tuhan. Jadi, jika Anda sekarang sedang bergumul oleh nasib, baca, pahami, dan ucapkanlah dengan iman doa ini yang terletak di 1 Samuel 2 ayat 1-10. Biarlah kita sama seperti Hana yang menyadari bahwa hanya Tuhanlah yang memiliki kuasa untuk mengubah nasib dan memberikan kehidupan. Sehingga kita bisa selalu mengandalkan Tuhan dalam segala hal dan mengakui bahwa segala sesuatu terjadi atas kehendak Tuhan. Haleluya! Amin. 2. Doa permohonan berkat Yabes. 1 Tawarik 4 ayat 9-10 tertulis. Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya sebab katanya, aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Doa permohonan berkat Yabes adalah tentang keberanian untuk berdoa, memohon berkat, dan keberlimpahan dari Tuhan. Yabes seorang pria yang hidup dalam keterbatasan, berani memohon kepada Tuhan untuk memberkati hidupnya dan meluaskan wilayahnya. Doa ini mengajarkan kepada kita bahwa kita dapat berdoa memohon juga kepada Tuhan disertai keberanian dan keyakinan juga. Karena sesungguhnya Tuhan adalah sumber segala berkat yang kita inginkan. Jadi bagi Anda yang sedang bergumul dengan segala keterbatasan, Anda dapat membaca doa Yabes ini, memahami dan mempraktekkan melalui doa pribadi Anda. Meskipun singkat, tapi Tuhan berkata, doa tidak perlu bertele-tele. Maka yang diperlukan adalah ketekunan. Marilah
kita tekun berdoa dan berani meminta dengan berdoa. Haleluya. Amin. 3. Doa kerinduan Musa. Keluaran 33 ayat 13. Maka sekarang, jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu. Doa kerinduan Musa adalah tentang kerinduan hati untuk mengenal Tuhan dengan lebih dalam. Musa, seorang pemimpin yang membebaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir, sangat merindukan kehadiran Tuhan dan memohon agar Tuhan menunjukkan kehendaknya, yaitu jalan Tuhan dalam hidup Musa. Kita pun harus meniru sikap Musa tersebut, karena dengan mengenal Tuhan dengan lebih dalam, kita dapat menemukan arah hidup yang sejati lewat hikmat yang diberikan oleh Tuhan. Jika Anda adalah seorang pemimpin, maka Anda dapat membaca doa ini dalam Keluaran 33 ayat 12 sampai 23. Nanti kita melihat bahwa terjadi percakapan antara Musa dan Tuhan. Dan sejatinya, doa itu adalah percakapan kita dengan Tuhan. Kita perlu dan bisa mendengar suara balasan dari Tuhan lewat Roh Kudus. Jadi, rutinlah berdoa agar kita bisa mengenal Tuhan secara pribadi. Haleluya. Amin. 4. Doa pertobatan Daud. Mazmur 51 ayat 1 sampai 2. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Doa pertobatan Daud mengingatkan kita tentang pentingnya mengakui kesalahan dan memohon pengampunan dari Tuhan. Daud, seorang raja yang telah melakukan perbuatan berdosa, dengan rendah hati mengakui dosa-dosanya kepada Tuhan dan memohon belas kasihan Tuhan. Kita harus mengembangkan kebiasaan untuk memiliki hati yang jujur akan dosa-dosa yang kita sudah lakukan. Lalu memahami bahwa hanya Tuhanlah yang dapat mengampuni dan membersihkan kita dari dosa. Karena dosa adalah penghalang hubungan kita dengan Tuhan, sekaligus salah satu penyebab dari mengapa doa kita tidak terkabulkan. Jadi bagi Anda yang telah melakukan perbuatan dosa dan rindu akan pengampunan Tuhan, maka marilah belajar, memahami, dan mempraktekkan doa pertobatan Daud di Mazmur 51 ini dalam doa kita. Dan mari kita berusaha untuk hidup yang lebih baik di hadapan Tuhan. Haleluya. Amin. 5. Doa pertumbuhan rohani Paulus. Efesus 3 ayat 18 sampai 21 tertulis. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu, sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Doa ini merupakan doa yang diucapkan oleh Rasul Paulus untuk jemaat di Efesus. Dalam doa ini, Paulus mendoakan agar jemaat memiliki pemahaman yang mendalam tentang kasih Kristus yang melampaui segala pengetahuan manusia. Ia juga mendoakan agar mereka dipenuhi dengan kepenuhan Tuhan dan mengalami kuasa Tuhan yang bekerja di dalam mereka. Ini semua berbicara tentang pertumbuhan rohani. Setelah kita menjadi Kristen, seperti bayi yang baru lahir, pertumbuhan rohani dimulai dari tahap awal di mana seseorang mulai mengenal dan mempelajari tentang iman dan hubungan dengan Tuhan. Seiring berjalannya waktu, seperti bayi yang membutuhkan nutrisi dan perawatan yang tepat untuk tumbuh dan berkembang, begitu juga dengan pertumbuhan rohani. Dengan dasar yang kokoh, seseorang dapat terus tumbuh dalam iman mereka dan memperdalam hubungan mereka dengan Tuhan.
Doa ini mengajarkan pentingnya pertumbuhan rohani yang melibatkan pemahaman yang lebih dalam tentang kasih Kristus, pengalaman kepenuhan Tuhan, dan pengalaman kuasa Tuhan yang bekerja di dalam kita. Paulus juga mengakui bahwa Tuhan sanggup melakukan lebih dari yang kita minta atau pikirkan. Jadi jika di antara Anda ada yang rindu mengalami pertumbuhan rohani, baiklah kita merenungi dan mempraktikkan doa ini ke dalam doa kita, sehingga kerohanian kita menjadi semakin dewasa. Haleluya. Amin. 6. Doa kerendahan hati pemungut cukai. Lukas 18 ayat 13-14 tertulis, tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani mengadahkan ke langit, melainkan ia memukul dirinya dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan." Doa pemungut cukai adalah contoh doa yang mengajarkan tentang kerendahan hati dan pengakuan dosa. Dalam cerita ini, Tuhan Yesus menceritakan tentang seorang pemungut cukai yang merasa rendah hati dan menyadari dosa-dosanya di hadapan Tuhan. Dalam doanya, ia tidak berani menatap ke langit, melainkan memukul dadanya sebagai tanda penyesalan dan kerendahan hati. Ia memohon kasih dan pengampunan Tuhan. Tuhan Yesus kemudian menyatakan bahwa orang pemungut cukai ini pulang ke rumahnya dengan dibenarkan oleh Allah. Hal ini menunjukkan bahwa kerendahan hati dan kesadaran akan dosa merupakan sikap yang dihargai oleh Tuhan. Jadi Tuhan menghargai mereka yang merendahkan diri dan memohon akan kasih dan pengampunan Tuhan. Doa ini mengajarkan kunci sukses berdoa, yaitu sikap kerendahan hati dalam hubungan kita dengan Tuhan. Ketika kita menyadari dosa-dosa kita dan merendahkan diri di hadapannya, Tuhan siap untuk mengampuni dan membenarkan kita. Sikap kerendahan hati juga menghindarkan kita dari kesombongan, yang dimana dalam kisah ini merupakan sifat dari orang Farisi yang ditolak Tuhan. Doa ini sangat powerful dan menjadi sumber inspirasi bagi doa singkat terkenal yang paling banyak dipanjatkan berulang kali, yakni doa Yesus yang berbunyi, "Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah, kasihanilah aku, orang berdosa." Bagi Anda yang mungkin sekarang sedang mengalami suatu kondisi sangat putus asa dan tidak tahu lagi harus bagaimana, bahkan tidak tahu lagi harus berkata apa dalam doa, mari panjatkan doa singkat pemungut cukai ini berulang kali sampai Tuhan memberikan pertolongan ajaib untuk kita. Haleluya. Amin. 7. Doa permohonan hikmat Salomo. 2 Tawarik 1 ayat 10. Berilah sekarang kepadaku hikmat dan pengertian, supaya aku dapat keluar dan masuk sebagai pemimpin bangsa ini. Sebab siapakah yang dapat menghakimi umatmu yang besar ini? Doa ini merupakan permohonan Salomo kepada Tuhan untuk diberikan hikmat dan pengertian. Hikmat adalah kemampuan untuk memahami dan memecahkan masalah dengan bijaksana. Sedangkan pengertian adalah pemahaman yang mendalam tentang kebenaran dan prinsip-prinsip hidup. Salomo menyadari bahwa sebagai seorang pemimpin, ia membutuhkan hikmat dan pengertian dari Tuhan agar dapat mengambil keputusan yang bijaksana dan memimpin bangsanya dengan baik. Ia juga menyadari bahwa bangsanya adalah bangsa yang besar dan kompleks, sehingga ia memohon kepada Tuhan agar diberikan kemampuan untuk menghakimi dan memimpin mereka dengan baik. Doa ini dapat menjadi pelajaran penting buat kita tentang pentingnya memiliki hikmat dan pengertian saat menjalani kehidupan kita sehari-hari. Karena hikmat dan pengertian akan membantu kita dalam menghadapi berbagai masalah dan mengambil keputusan yang tepat. Jadi, jika ada di antara Anda sekarang sedang menghadapi situasi sulit, maka sama dengan doa ini, kita dapat memohon kepada Tuhan untuk diberikan hikmat dan pengertian agar dapat menghadapi situasi tersebut dengan bijaksana dan mengambil keputusan yang tepat. Haleluya. Amin. Sebagai penutup, kita harus selalu ingat bahwa doa adalah alat komunikasi kita yang paling dahsyat dengan Tuhan.
7 doa yang telah kita bahas merupakan inspirasi bagi kita untuk berdoa dengan lebih kuat dan lebih dalam. Namun, Alkitab penuh dengan berbagai doa lainnya yang bisa menjadi inspirasi bagi kita. Setiap doa dalam Alkitab mengajarkan kita tentang berbagai topik seperti pengharapan, kepercayaan, kerendahan hati, dan kasih. Jadi, jangan berhenti hanya pada 7 doa ini. Teruslah mencari dan mempelajari doa-doa lain dalam Alkitab. Setiap doa memiliki pesan dan hikmat yang dapat membantu kita dalam perjalanan kehidupan ini. Semakin kita sering berdoa, semakin kita akan merasakan kehadiran dan kasih Tuhan dalam hidup kita. Terakhir, ingatlah selalu bahwa doa adalah percakapan pribadi kita dengan Tuhan. Jadi jangan ragu untuk mengungkapkan semua perasaan, kekhawatiran, dan harapan Anda dalam doa. Tuhan selalu mendengar dan menjawab doa kita. Meskipun jawabannya mungkin tidak selalu seperti yang kita harapkan, tetaplah berdoa dan biarkan doa membawa Anda meraih kemenangan demi kemenangan. Haleluya! Amin. Jika berkenan, berikan like, share, dan subscribe. Tuhan Yesus memberkati.